Baik, Assalamualaikum. Cek suara, apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Waalaikumsalam, kedengeran, Bu. Waalaikumsalam, sudah Bu. Baik, terima kasih. Teman kita ada 40, ini yang join baru 30, jadi masih ada sekitar 10 yang belum join, namun ini sudah lebih dari 7 menit. Jadi sambil menunggu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu. Baik, mahasiswa penempuh mata kuliah pembelajaran tematik, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Sebelum kita memulai perkuliahan kita buka terlebih dahulu dengan berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan selalu mendapat keberkahan. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Baik, pertemuan ketiga dan keempat ini adalah satu kesinambungan. Pada pertemuan ketiga kemarin sudah kami beri pengantar terkait dengan pendekatan dan model pembelajaran. Hasil dari apa yang sudah ditugaskan, kita akan diskusikan pada kesempatan kali ini. Berdasarkan data yang saya peroleh di Sipedar terkait yang sudah mengumpulkan tugas untuk pertemuan ketiga, itu yang belum mengumpulkan atas nama Wal Daisen, kemudian Alfian Yopa, kemudian Raihan Abdul Majid Mustafa, Rita Maharani. Nah, ada 4 itu. Itu untuk pertemuan ketiga. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, dari tugas ini di pertemuan keempat, seperti yang tadi malam saya beri pengantar, silahkan apa yang sudah dikerjakan dimasukkan ke forum diskusi, agar teman yang lain bisa membaca tugasnya. Tadi sudah saya cek, yang baru masuk ke forum diskusi, itu ini tadi baru ya, karena tadi sebelum masuk ke sini yang baru saya cek itu milik Alfian Yopa, Lia, Nurul Haritun, dan Juventina Heba. Tadi kesemuanya itu dari kelompok pertama, yaitu tentang pendekatan saintifik. Dari keempat yang tadi sudah saya koreksi, kami peroleh atas nama Juventina ada di sini ya. Coba saya cek dulu. Saya tidak bisa mengadmit karena sedang share screen. Saya matikan dulu. Atas nama Juventina sudah ada? Belum. Atas nama Nurul Haritun sepertinya tadi sudah, masih di sini nggak ada. Mbak Nurul sama Mbak Juventina, tadi saya sudah cek, hasilnya sama ya, sama persis ya. Mohon dirubah salah satunya, siapa tadi ini yang ikut-ikutan, karena semua membahas PJOK dan semua tidak lengkap. Sudah saya beri feedback juga di diskusi, bahwa pendekatan saintifik kan ada 5 langkah, lah itu baru 3 langkah. Keduanya sama isinya, titik komanya isinya, contohnya PJOK-nya, melempar bolanya sama. Jadi nanti mohon diperbaiki. Jadi semuanya nanti akan kita baca untuk memastikan benar atau tidaknya. Kemudian milik Mas Alfian Yopa sudah ada di sini belum? Belum. Itu belum sesuai. Baik, kita akan memulai diskusi. Diskusi kita yaitu mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat, kemudian di-sharingkan ke teman-teman dari pendekatan saintifik sampai ke model-model pembelajaran yang kemarin ditugaskan. Untuk yang pertama, yaitu kita akan membahas bagaimana contoh implementasi dari pendekatan saintifik di pembelajaran SD. Yang bertugas itu kemarin adalah presensi nomor
1 sampai nomor 7 kalau tidak salah. Sebentar saya cek biar pasti. Betul, yaitu ada Anissa, Ronalita, Walfadaisen, Juventina, Nurul, Lia, dan Alfian Yopa. Tadi punya Mbak Lia itu sudah saya baca dan sudah saya beri feedback. Dan itu sudah jadi contoh yang tepat. Bisakah Mbak Lia mempresentasikan hasil pekerjaannya terkait implementasi pendekatan saintifik, Lia? Lia. Bisa, Bu. Ya. Apakah harus set screen? Ya, saya share screen kan nggak apa-apa. Tadi sudah saya bold atau sudah saya garis tebal apa yang harus Mbak Lia tekankan di setiap langkahnya. Share screen-nya sudah bisa dilihat, Mbak Lia? Bisa, Bu. Ya, silahkan disampaikan ke teman-teman, lebih ditekankan gimana sih implementasi pendekatan saintifik di SD, kasih tahu ini contoh di materi apa, bagaimana implementasinya. Silahkan, Lia. Baik, Bu. Sebentar ya. Jadi, implementasi dari pendekatan saintifik saya dari belajar dari cahaya pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pendekatan saintifik sendiri merupakan pembelajaran dengan menggali informasi melalui beberapa tahap. Yang pertama, mengamati, yang kedua menanya, ketiga menalar, keempat mencoba dan mengkomunikasikan atau membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Yang pertama, tahap mengamati merupakan tahap yang digunakan untuk proses pembelajaran. Tahap ini menuntut tersedianya objek nyata. Jadi proses pengamatan ini dapat dilakukan dengan mengamati fenomena pertumbuhan pada tanaman, mengkaji hasil ilmiah, mengkaji jurnal ilmiah, mengkaji berbagai sumber buku tentang pertumbuhan tanaman ataupun dari sumber lain. Selanjutnya menanya. Ya, terus. Kegiatan bertanya ini dapat dilakukan dalam pembelajaran. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan pendidik agar dapat mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan dalam berpikir peserta didik. Setelah melakukan pengamatan, peserta didik memiliki banyak pertanyaan mengenai hal yang telah diamati, maka guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca, atau dilihat pada konsep pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Dalam hal ini, guru dapat membimbing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, kegiatan mengumpulkan informasi atau mencoba. Tahap ini dapat dilakukan untuk menggali atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Pada tahap pembelajaran materi pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, maka peserta didik juga dapat melakukan eksperimen dengan tanaman kecambah yang diletakkan di tempat terang dan gelap seperti yang sudah kita praktekkan di semester lalu. Selanjutnya, tahap menganalisis data dan menarik kesimpulan. Kegiatan menganalisis adalah kegiatan memperoleh data dari berbagai informasi yang sudah dikumpulkan, baik dari hasil kegiatan mengumpulkan informasi ataupun eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati. Dalam hal ini, peserta didik akan
akan menemukan perbedaan antara tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap dan di tempat yang cukup cahaya. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu mengkomunikasikan. Pada tahap ini, hasil dari peserta didik yang sudah didapatkan tadi akan dipresentasikan keadaan-keadaan tumbuhan selama dilakukan percobaan dan hasil eksperimen serta ditarik kesimpulan yang telah didapat. Baik, terima Saja kasih ya Mbak Lia presentasinya terkait dengan pendekatan saintifik. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, pendekatan dan model pembelajaran itu kita perumpamakan sebagai obat, sebagai solusi masalah-masalah yang ada di kelas. Jadi kalau kita katakan obat, komposisi dari pendekatan saintifik itu sebetulnya ada di langkah ketiga dan keempat. Intinya adalah mengajak siswa itu tidak begitu saja mempercayai materi yang sedang diajarkan, tetapi membuktikan apakah teori itu benar atau salah. Maka langkah yang digunakan adalah untuk membuktikan, mengumpulkan informasi atau mencoba. Apapun yang dipelajari itu dicek, benar nggak sih? Termasuk contohnya yang dicontohkan oleh Lia adalah proses pertumbuhan-tumbuhan. Benar nggak sih tumbuhan itu saat melakukan proses pertumbuhan dipengaruhi oleh cahaya? Kata teori sih iya. Teorinya benar nggak? Mari kita buktikan. Nah, pembuktiannya itu dilihat dulu. Kalau di sini diceritakan, disuruh mengamati pertumbuhan tanaman, dicek tumbuhannya yang ada di tanaman gelap dan terang kayak apa, teori yang sesungguhnya kayak apa. Katanya teori itu pertumbuhan itu ternyata dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian siswa diajak bertanya hal-hal yang belum dimengerti terkait dengan pertumbuhan tanaman. Kemudian untuk membuktikan benar atau tidak teori tersebut, siswa diajak mengumpulkan informasi atau mencoba melalui eksperimen di tempat gelap dan di tempat terang. Kemudian saat bereksperimen, siswa dibiasakan untuk menganalisis data dan menyimpulkan hasil eksperimennya. Benar enggak? Nah, setelah sudah tahu ternyata betul, siswa dilatih untuk membiasakan menyampaikan gagasannya di depan banyak orang sebagai wujud langkah dari mengkomunikasikan, yaitu dengan mempresentasikan hasil percobaannya. Dengan pembiasaan seperti ini, sangat banyak sifat-sifat baik yang tertanam dalam proses pembelajaran. Di samping dia percaya diri berbicara di depan, mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, meskipun misal praktikumnya gagal, dia tetap bisa menyampaikan di depan banyak orang, mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Di samping itu juga siswa dibiasakan untuk membuktikan hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi tidak hanya percaya begitu saja, dia terbiasa untuk mengumpulkan informasi, terbiasa menganalisis data sampai membuat kesimpulan. Nah, kalau anak-anak sudah dibiasakan proses pembelajarannya seperti ini, pastilah mereka akan kritis, tidak mudah percaya, dan pasti rasa ingin tahunya lebih tinggi. Itu contoh implementasi dari pendekatan saintifik atau implementasi dari 5M yang sering disebut di kurikulum 2013 dan di Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar proses disebutkan bahwa saat kita mengimplementasikan kurikulum 2013, pendekatan saintifik ini harus digunakan dalam proses pembelajaran. Dari penjelasan Lia dan garis bawah yang sudah saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan terkait pendekatan saintifik? Silahkan. Sebelum kita masuk ke model pembelajaran lainnya. Silahkan, ada yang mau bertanya terkait pendekatan saintifik dulu? Kalau tidak ada nanya, nanti saya tanya. Silahkan, tanya dulu saja daripada ditanya. Oke, ada Ridya mau nanya? Ya, Bu. Rahmatang, ya silahkan. Rahmatang, Bu. Silahkan, Bu, Mbak. tadi bisa dibagikan lagi nggak layarnya, Bu? Oh, boleh, sebentar.
Lia, sekarang Lia jadi host. Bisa nggak hostnya digantikan ke saya? Diklik namanya, kemudian nama saya diklik more, kemudian dijadikan host. Oke, Sudah, Bu. ya. Ya, ini Rahmatang, silahkan. Belum muncul di layar saya, Bu. Belum Ya, udah muncul? muncul, Bu. Ya. Ya, udah muncul, Bu. Ya, silahkan. Bu, semisal kalau dari pendekatan saintifik itu kan ada mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Kalau dari salah satunya tidak ada atau seperti mengomunikasikan itu tidak ada, apa masih bisa dikatakan pendekatan saintifik, Bu? Baik, terima kasih pertanyaan Rahmatang sekaligus menggarisbawahi apa yang sudah dikerjakan oleh Alfian Yopa, Nurul Haritun, dan Juventina. Jadi yang namanya pendekatan dan model pembelajaran itu kan yang namanya itu sudah menjadi teori, sudah diuji coba. Nah, dikatakan berhasil atau tidaknya itu jika benar-benar sudah melakukan semua langkah yang ada. Jadi kalau pertanyaannya Rahmatang itu kalau salah satunya nggak ada, misalkan mencobanya nggak ada atau mengkomunikasikannya nggak ada, boleh nggak dikatakan sebagai pendekatan saintifik? Dikatakan tidak boleh, karena ini sudah merupakan kesatuan utuh langkah-langkah dalam pendekatan saintifik. Jadi semuanya langkah yang ada di sana harus diimplementasikan. Yang membedakan kalau pendekatan saintifik boleh tidak urut, boleh menanya dulu baru mengamati, boleh mencoba dulu baru menanya karena pertanyaannya keluar saat mencoba, boleh menanya dulu baru kemudian mengamati, kemudian menalar dulu atau mencoba dulu, atau salah satunya tidak urut dari mengamati sampai mengkomunikasikan boleh. Namun kalau model pembelajaran itu tidak boleh digonta-ganti atau dilukir. Kalau yang namanya model pembelajaran seperti yang nanti setelah ini kita akan pelajari itu harus urut sesuai teorinya. Jadi dapat disimpulkan jawaban untuk Rahmatang adalah harus ke semua 5M ini diimplementasikan dalam satu kegiatan pembelajaran. Misalkan satu hari kita ngajar dari jam 7 sampai jam 2 siang, misal, di satu kelas itu boleh saja mengamatinya pagi, nanti mengkomunikasikannya saat mau pulang. Jadi saat penutupan pembelajaran sekaligus mempresentasikan. Boleh, tetapi dalam satu kesatuan pembelajaran itu harus kelima ini diimplementasikan. Begitu, bisa dipahami Rahmatang? Halo Rahmatang? Iya, Ibu, bisa. Terima kasih, Bu. Oke, terus apa jadinya jika misal Rahmatang jadi guru, salah satunya nggak diimplementasikan, ya akhirnya nanti tujuannya tidak sesuai atau hasilnya tidak sesuai tujuan yang kita harapkan. Misalkan, kita milih pendekatan saintifik agar dia memiliki tadi sikap-sikap percaya diri. Kalau mengkomunikasikannya dihilangkan, tidak ada bagaimana kita menumbuhkan sikap percaya diri untuk presentasi. Tadi sudah disebutkan salah satu alasan kenapa pendekatan saintifik dipilih itu agar siswanya itu tidak percaya begitu saja dengan hoax, membiasakan untuk pembuktian. Kalau ternyata langkah mencobanya dihilangkan, ya nggak bisa akhirnya sikap tidak percaya begitu saja atau rasa ingin tahunya akan tumbuh itu tidak jadi terimplementasi. Jadi kalau mau sama seperti kita meminum obat, kalau mau segera sembuh, maka minum obatnya sesuai anjuran. Tapi kalau kita minum obat tidak sesuai anjuran, maka bisa jadi tidak sembuh-sembuh, malah bisa jadi nggak ngefek dan lain sebagainya. Begitu juga implementasi dengan pendekatan saintifik. Kalau ini nggak utuh, maka bisa jadi nggak ngefek atau nggak ada perubahan yang ada di pembelajaran tersebut. Selain dari pertanyaan Rahmatang terkait dengan pendekatan saintifik yang mau ditanyakan, silahkan.
sebelum kita masuk ke model pembelajaran berikutnya tentang PBL, Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Silahkan. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Sinta. Jadi pembelajaran saintifik itu sama seperti guru melakukan observasi atau peserta didik disuruh mengobservasi atau pengamatan di sekolah ya, Bu ya? Melakukan observasi gitu, Bu. Tidak hanya sekedar observasi, Sinta, tapi juga lebih kepada bagaimana melakukan penalaran, mencoba. Kalau observasi kan cuma lihat, tapi kalau eksperimen, mencoba, itu melakukan sendiri. Learning by doing, dengan melakukan, Sinta. Misal, kalau Sinta hanya observasi, ngobservasi Bu Ana, itu bisa ngobservasinya dari jarak 10 meter, lihat aja gitu, lihat Bu Ana lagi apa. Berbeda dengan Sinta mencoba pendekatan lebih dekat lagi, kan pastinya hasilnya berbeda. Nah, di pendekatan saintifik ini jauh lebih detail, tidak hanya observasi, tetapi lebih kepada pelaksanaan mencoba, bereksperimen, kemudian sampai kepada bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah dilakukan dalam percobaan tadi. Jadi lebih serius daripada pengamatan, gitu Sinta. Oh, berarti lebih rinci ke eksperimennya ya, Bu ya? Ya, jadi lebih ya seperti yang tadi lebih ditekankan kepada Oh ya. bagaimana bereksperimen dan pengambilan kesimpulan. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Masih ada pertanyaan lain? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke implementasi dari model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Ada tugasnya dari presensi 8 sampai 18. Nah, ini tadi kurang 5 menit saya cek itu belum ada yang mengumpulkan. Jadi saya belum tahu siapa jawaban yang tepat dari yang 10 mahasiswa ini. Dari presensi 8 sampai 18, siapa yang mau mempresentasikan? Silahkan, boleh. Nanti hasilnya saya downloadkan, terus saya share-kan. Siapa ini? Ada Ananda, Deswia, Nurul Imania, Lydia, Natalia, Cynthia, Sylvia, Irma, Rehan, Nita, dan Lita. Ini tadi baru sampai miliknya Lia. Siapa yang mau menyampaikan dari presensi 1 sampai 8? Sylvia Puspita ya, coba ya saya lihat hasilnya. Coba silahkan nanti dipresentasikan. Saya download dulu. Sylvia Puspita, ada? Halo Sylvia. Tadi WA di grup kalau sinyalnya Oh ya, mungkin selain Sylvia siapa yang masih sudah di sini? Tadi saya Rehan masih di sini enggak? Sebentar, Ridia ada? Ridia Olivia Soliha. Saya downloadkan milik Ridia. Halo Ridia, ada di sini? Bisa presentasi hasil tugasnya, Ridia? Oke, jika tidak, saya share screen kan hasilnya Ridia. Baik, sudah bisa dilihat ya? Share screen-nya? Bisa, Bu.
Baik, sebelum saya bacakan hasil tugasnya Ridya, kita mengingat kembali kemarin kita sudah membahas teorinya. Teori dari model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Langkah-langkah dari problem based learning yang kemarin kita bahas, yang pertama adalah kita harus bisa memunculkan masalah terlebih dahulu. Sebentar, saya share screen-kan saja untuk biar teman-teman mengingat. Nah, ini untuk mengingat kembali langkah-langkah pembelajaran problem based learning menurut Bae. Langkah-langkah yang harus dilakukan saat kita mengimplementasikan model pembelajaran problem based learning yang pertama adalah kita bisa memunculkan masalah terlebih dahulu. Masalah apa yang diambil, kemudian mengklarifikasi konsep yang terlibat dalam masalah, kemudian memilih topik proyek, membangun penjelasan, kemudian kemandirian belajar, membuat penjelasan alternatif solusi. Maaf, tadi yang keempat belum kebaca adalah mendefinisikan masalah. Jadi lebih kepada kita kasih suatu masalah, siswanya untuk mencari tahu sendiri kira-kira solusinya apa. Kenapa kita menggunakan atau kapan kita menggunakan model problem based learning saat kita akan mengasah siswa agar terbiasa membuat atau terbiasa membuat alternatif solusi dari berbagai permasalahan yang dia miliki dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kata lain, kalau sudah selesai sekolah, dia itu orangnya nggak mudah stres karena sudah dibiasakan menyelesaikan masalahnya dari proses-proses pembelajaran yang ada. Ini contoh milik Ridya, sebelumnya belum saya baca ya. Ini kita sambil membaca bersama implementasinya seperti apa. Oke, ini masalahnya terlalu tinggi ya, tetapi kita coba cek. Masalah yang diangkat oleh Ridya adalah mengapa Indonesia tingkat kemiskinannya tinggi. Mungkin ini kalau untuk siswa SD masih terlalu tinggi ya membahas tentang kemiskinan. Apakah mungkin sudah dibahas kemiskinan di IPS? Saya kurang tahu. Ada yang bisa memaparkan terkait dengan kemiskinan tinggi di Indonesia? Kira-kira ini materi SD bukan ya? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita masuk ke tahap kedua, yaitu klarifikasi konsep, yaitu mengklarifikasi apakah benar tingkat kemiskinan di Indonesia itu tinggi. Sebentar. Ada yang bisa mengomentari apakah tingkat kemiskinan tinggi itu salah satu materi yang diajarkan di SD? Mungkin teman-teman bisa melihat analisis dari PKN atau IPS. Sepertinya terlalu tinggi. Coba kita cek. Mengklarifikasi apakah benar kemiskinan itu tingkatnya tinggi. Maka kita cari data-data. Oke, benar, ini langkahnya. Memilih topik proyek, misalkan menyelesaikan masalah ini dari perspektif mana, mengidentifikasi masalah, contoh banyaknya pengangguran, oke. Kemudian membangun penjelasan, mencari sumber-sumbernya sendiri, misalnya dari internet menjelaskan permasalahan, mencari solusi, membuka lapangan kerja. Sip, dari contoh yang diberikan oleh Ridya sudah sesuai dengan langkahnya, hanya saja memastikan apakah materi ini sesuai dengan SD. Tetapi kalau dari langkah-langkahnya betul, misalkan saat kita melakukan proses pembelajaran akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, itu kita tidak akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Tetapi hal yang harus dilakukan pertama adalah kita menyampaikan materi berbasis masalah. Masalah apa yang ada? Misalkan ini dicontohkan, tiba-tiba kita memberikan masalah berita, ternyata Indonesia itu dikatakan sebagai negara yang kemiskinannya tinggi. Ini langkah pertama. Benar nggak sih?
berita ini untuk membuktikan benar tidaknya berita ini, kemudian dilakukan tahap kedua, cari data. Apakah benar, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan. Kemudian tahap yang ketiga, kira-kira mencari alternatif solusi yang bisa digunakan untuk masalah kemiskinan. Di sini disebutkan, ternyata penyebabnya itu pengangguran. Maka kalau sudah tahu penyebabnya pengangguran, solusi yang paling tepat yang diberikan untuk menghilangkan kemiskinan itu adalah melalui pemberian lapangan pekerjaan. Nah, ini sesuai. Tapi misalkan kalau untuk SD, misal bisa diimplementasikan dengan misal, kenapa sih di Jakarta itu banjir? Misal hal-hal yang masalah-masalah sederhana dulu. Coba kita cari tahu, kenapa kok bisa banjir? Misal, oh ternyata orang-orang di Jakarta itu suka buang sampah sembarangan, tidak ada peresapan. Nah, alternatif solusinya apa? Kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan, maka bencana yang akan menghampiri kita. Gitu. Misalkan kemudian alternatif lain, problem based learning. Kenapa sih ada teman kita itu dijauhi oleh teman lainnya? Oh ternyata dia nakal misalkan. Maka kalau kita ingin punya banyak teman, nggak boleh mengganggu orang lain, harus saling membantu, kemudian kebersamaan, dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada masalah-masalah yang lebih sederhana. Dari model problem based learning, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini dari presensi 8 sampai 18 belum ada yang unjuk bicara nih. Selain milik Ridya yang tadi sudah saya presentasikan. Ridyanya nggak mau presentasi sendiri. Mungkin ada tambahan lain dari kelompok 2 ini, silakan. Siapa yang mau menambahkan contoh lain dari problem based learning atau mau menanyakan terkait dengan model pembelajaran problem based learning ini? Natalia Desi ada sebentar. Nah, Natalia Desi ada. Silakan Natalia Desi, bisa ditambahkan contoh lain mungkin punya Desi, ada contoh lain selain contohnya milik Ridya tadi, boleh disampaikan ke teman-teman yuk, Natalia. Halo Natalia. Iya, Bu. Ya, kalau punya Natalia contohnya gimana ini problem based learning-nya? Itu mengenai permasalahannya itu mengenai sebentar, Bu. Saya